Masih bertahan Bapak Ibu? Saya mau buka kerpean dulu, bisa gerak-gerak dulu ya. Karena ada 5 lembar ini. Saya siapkan timer juga, kata panitia 5 menit katanya. Oke. Selamat sore Romo, frater, para suster, Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik, teman-teman sekalian. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan bagi yang belum kenal, saya Suster Maria Faustina SPM. Saya asli dari Flores ND. Ada yang ND di sini? Mencari keluarga. Ya, saya ND tapi lahir besar di Kalimantan Selatan 33 tahun yang lalu. Nah, pada kesempatan ini saya juga ingin men-sharingkan pengalaman saya, panggilan saya sebagai seorang suster SPM yang saat ini berkarya di Pamulang sini sejak tahun 2020, bertugas di SMA Mater Dei. Saya mengikuti panggilan Tuhan dan memilih jalan hidup ini seperti yang sudah dikatakan Romo maupun frater tadi ya, dengan dukungan keluarga. Nah, dukungan keluarga yaitu melalui kata-kata positif dari ayah saya. Jadi ketika saya masih kecil, itu ada seorang suster SPM juga yang berkarya di daerah kami. Tempat saya di Kalimantan Selatan itu masih 200 km dari Banjarmasin. Nah, ada suster SPM yang berkarya di sana, susternya masih muda, namanya Suster Victoria SPM. Maka ketika saya lahir, saya diberi nama yang sama. Jadi nama asli saya itu Victoria. Saya diberi nama dengan nama suster itu dengan harapan supaya kelak bisa menjadi suster juga. Itu adalah doa dari orang tua saya. Dan ketika saya besar dengan banyak perjalanan ataupun pergulatannya, saya bingung setelah lulus SMA tahun 2010 itu mau kuliah atau mau ngapain. Ternyata saya juga tertarik untuk menjadi seorang suster. Nah, ketika saya bingung memilih, bahkan saya sempat berpikir sebagai anak SMA, ketika bingung saya pikir gimana kalau saya ada 3 gitu. Jadi saya bisa masuk suster, bisa kuliahnya akper, kuliah di STIPAS, Sekolah Tinggi Ilmu Pastoral, jadi punya banyak cita-cita. Lalu ayah saya mengatakan, kamu harus memilih karena kamu tuh harus hidup real bahwa kamu cuma satu, jadi kamu harus memilih mana yang kira-kira kamu merasa sesuai. Kalau untuk bapak saya mengatakan, cukup kamu mendoakan saya, itu sudah cukup bagi saya. Ketika saya mendengarkan kata-kata bapak saya, cukup kamu mendoakan saya, itu saja sudah cukup. Saya itu rasanya beban-beban, ketakutan dan sebagainya tuh lepas gitu. Jadi, bapak saya ini sangat mengizinkan, meskipun saya anak perempuan satu-satunya, tapi diizinkan untuk menjadi biarawati. Nah, itu yang saya syukuri dari keluarga, dan bahwa kata-kata positif dari ayah saya itu sungguh sangat menguatkan saya. Ketika biasanya saya pulang kami mendapatkan cuti setiap setahun sekali atau 2 tahun, itu tergantung jaraknya. Jadi selama 10 hari atau 20 hari bagi yang 2 tahun sekali pulangnya. Ketika saya pulang, bapak saya juga masih selalu menyampaikan kata-kata positifnya kepada saya. Aduh, surga saya sudah datang gitu, surga saya sudah dekat. Dengan kata-kata gitu saya merasa, ketika saya menjadi seorang suster itu, bapak saya merasa dekat dengan surga gitu ya. Jadi saya merasa dari situ sangat didukung oleh ayah saya. Meskipun semula keluarga juga tidak mengizinkan karena anak perempuan satu-satunya. Seperti itu. Dan harapan saya juga bagi Bapak Ibu yang ada di sini untuk selalu memberikan kata-kata positif bagi anak-anaknya, hidup dalam kasih, dalam kerukunan seperti yang dikatakan Romo maupun frater tadi, karena itu sangat menginspirasi. Dan saya sendiri mengalami hal itu. Kemudian dalam perjalanan panggilan saya, yang saya alami itu kebiasaan-kebiasaan dari rumah itu memang sangat membantu untuk bisa menjadi suster ataupun frater dan juga Romo yang bisa setia. Karena memang perjalanannya tidak mudah. Seperti Bapak Ibu ketika menjalani hidup rumah tangga sudah berkomitmen,
kami juga belajar untuk setia dalam komitmen itu. Dan ketika saya kecil, karena tadi kita juga membacakan bacaan dan tentang gembala yang baik, saya itu juga seorang gembala kambing. Jadi ketika masih kecil, bapak saya sudah menyerahkan tugas kepada kami, anaknya berempat, 3 cowok dan saya sendiri cewek, itu diberi kambing satu-satu. Nah, jadi kami dari kecil sudah memelihara kambing, setiap pagi mengeluarkan kambing, bawa ke rumputan, sore menyapu kandang kambing, menyalakan api supaya kambingnya nggak digigit nyamuk. Jadi kalau ada suara kambing biasanya ketika sore, nah biasanya itu saya harus melihat kambing-kambingnya karena pasti kenyamukan gitu. Jadi saya sangat bersyukur bahwa didikan ayah saya itu membuat saya terbiasa untuk melakukan hal-hal yang ternyata juga itu dilakukan dalam hidup mutiara sebagai seorang suster, untuk tetap bekerja. Karena dulu pikirnya juga, oh jadi suster itu berdoa saja gitu. Ternyata kita juga diminta untuk aktualisasinya dalam karya-karya yang sudah ada dan diteruskan. Dalam pengalaman sebagai suster juga, ketika saya yang adalah bocah nekat setelah SMA langsung masuk suster, saya merasakan harus menyesuaikan diri, dan itu memang bersyukur sekali ketika saya masuk suster SPM. Jadi banyak diberikan kesempatan untuk melihat kongregasi SPM secara lebih dekat, lalu juga mengalami hidup bersama dengan para suster dengan spiritualitasnya, kesamaan martabat manusia sebagai citra Allah, bagaimana saya belajar menghargai diri, menghargai orang-orang di sekitar saya, bagaimana saya belajar untuk setiap kali berefleksi. Itu juga membantu saya untuk menyesuaikan diri dengan, oh kongregasi SPM itu kan banyak berkarya di bidang pendidikan, pembinaan, asrama, orang muda, lalu juga sekarang banyak berkarya di Kalimantan juga, sehingga saya juga berusaha menyesuaikan diri dengan itu semua, dan masa-masa pembinaan itu menjadi penting. Jadi Bapak Ibu jangan takut kalau anak-anaknya pengen mau jadi suster, romo, frater, tapi bahagia kok. Saya sendiri bahagia, ini nggak terpaksa ya dibilangnya ya, nggak disuruh juga dibilang bahagia ya. Tapi bahwa intinya menjadi suster itu menggembirakan gitu, membahagiakan, karena banyak sekali prosesnya yang dilalui, dan itu sangat membantu untuk semakin, oh iya ya, memang saya panggilannya menjadi suster nih, sehingga saya mau bersungguh-sungguh. Menggembirakan dan panggilan menjadi suster ataupun frater der romo itu juga suatu yang istimewa, bukan karena sempurna, bukan karena kami lebih baik daripada yang lain, tapi bahwa ketika Tuhan memilih, lalu kami juga, ya saya mau dipilih, saya mau membiarkan diri saya dipilih dan mengikuti jalan hidup atau jalan pilihan ini, jalan panggilan ini. Itu yang saya alami Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk dukungan, doa dan sebagainya. Saya kira meskipun Bapak Ibu yang mendengarkan tidak terlalu banyak orang muda ataupun anak-anaknya, tapi Bapak Ibu adalah orang-orang yang selalu bersama dengan anak-anaknya, juga bisa memberi dukungan kepada anak-anak untuk tidak takut menjadi romo, suster, frater, karena kami bahagia dengan hidup yang sudah kami pilih. Seperti Bapak Ibu juga, semoga bahagia dengan pilihan hidupnya. Nah, sebelum menutup, sedikit lagi saya berikan satu buah lagu. Nah, lagu ini ditulis oleh orang, mungkin sudah viral ya lagunya itu, untuk para pencari pekerjaan, orang yang menantikan kehadiran buah hati, orang yang lagi menabung untuk pernikahan. Nah, kalau saya mungkin menyampaikannya untuk orang muda supaya tidak ragu dalam memilih. Refnya seperti ini. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan kan datang yang kita impikan. Janganlah menyerah dulu, waktu masih panjang. Ingat doa kita selalu yang tak pernah usang. Kita usaha